Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu semua, kita akan mendengarkan materi selanjutnya, yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian nanti materi yang berikutnya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, untuk kedua materi ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Nuzulur Rahman SPD. Kepada Bapak Nuzulur Rahman, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya semangat Bapak Ibu Bapak. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi kita sampai selesai dan acara kita berjalan dengan lancar. Jadi saya akan membawakan materi dua ini terkait bagaimana nanti kita itu membuat keyakinan kelas. Yang kedua itu 5 dasar kebutuhan manusia. Namun sebelum itu ada sedikit breaking ini saya dapatkan dari guru seni budaya. Ada pokoknya seni budaya di sini. Jadi keluarnya itu adalah di ruangan itu saya mempunyai lem ini bisa menempelkan sesuatu dan tidak. Paham ya keluarnya? Oke, kira-kira kalau saya sebutkan satu benda itu termasuk nempel apa enggak? Oke, paham ya? Kira-kira kalau saya menyebutkan jendela itu nempel apa enggak jendela? Ya, enggak ya? Oke, yang lain guru. Kalau laptop nempel. Yang lain? Ayo yang lain. Laptop itu nempel apa enggak? Ada yang bingung ini. Silakan. Laptop. Tadi gimana? Hah? Nempel. Ya, tergantung jenis lemnya. Kira-kira laptop nempel apa enggak? Oke, yang lain? Ada yang lain? Oke ya. Laptop itu nempel. Jendela tadi. Laptop itu nempel. Jendela itu tidak nempel. Paham ya? Oke. Satu lagi. Kalau kursi nempel apa enggak? Nempel. Tidak. Kursi ya. Pelati? Nempel. Kursi itu tidak nempel. Ada yang bingung? Oke. Saya tanya jangan kita tahu dulu. Kenapa kita sudah tahu? Kalau meja itu nempel apa enggak? Sama dengan kursi. Tidak nempel. Ini keluarnya. Saya punya lem. Lem ini bisa menempelkan benda dan tidak. Meja itu nempel apa enggak? Nempel. Tidak. Tempel. Yang benar itu adalah nempel. Oke, keluarnya terkait dengan nempel. Kita buka ya bacanya. Apapun hurufnya misalnya meja. Bibir saya nempelnya begitu. Meja. Kipas. Kemudian untuk Bapak. Terima kasih Bapak. Kita. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Pemati masih bingung. Masih bingung pemati. Lagi satu. Papat itu nempel apa enggak? Bandi. Berarti nempel. Oke ya. Apa Mati? Takutnya ke bawah sampai tidur. Takutnya ke bawah sampai tidur, makanya harus kita clear kan. Baik Bapak Ibu, kita ke keyakinan kelas. Oke, lanjut ke sini. Oke, jadi pengertian keyakinan kelas dan peraturan. Di sini ada keyakinan. Keyakinan adalah sebuah sikap yang terkumpul karena terbentuknya perasaan, keinginan, ketidakinginan dalam diri seseorang. Sedangkan peraturan itu adalah
dengan adanya sanksi tegas bagi yang melanggar. Dan biasanya kalau peraturan ini dibuat oleh seseorang atau suatu instansi, itu peraturan. Jadi beda keyakinan sama peraturan. Ya, lanjut balik. Oke, karena kita akan membahas keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang dibuat bersama oleh murid dan guru. Jadi nanti setelah kita menyampaikan ini materi-materi ini, Bapak Ibu guru khususnya wali kelas bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya. Yang kemudian dalam keyakinan kelas terkandung nilai-nilai kebijakan yang universal, karena keyakinan kelas berakar pada kesepakatan bersama. Inilah yang mendorong anak untuk mau menjalankan keyakinan kelas itu. Intinya kalau keyakinan kelas itu dia timbul dari intrinsik dari dirinya siswa itu. Beda dengan peraturan. Peraturan itu dapat dipengaruhi oleh luas dari dirinya atau ekstrinsiknya. Lanjut. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Bapak Ibu guru kira-kira apa jawabannya dari sini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa? Kira-kira, silakan. Ada yang bisa bantu jawab? Mengapa sih kita harus menggunakan helm saat berkendara? Untuk menghindari razia. Satu apa lagi? Melindungi keamanan. Oke, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, membersihkan, menggunakan masker, menjaga jarak dan sebagainya, mencuci tangan? Kira-kira kenapa kita harus melaksanakan 3M itu? Penyakit. Oke, datang penjelasan bersatu. Kemudian kira-kira yang soal nomor 3, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat agar kita disiplin. Jadi di ketika soal ini ada nilai-nilai universal misalnya yang terkandung. Yang pertama itu keamanan. Keamanan itu adalah nilai yang universal yang dimana semua orang menerimanya. Kalau kita menggunakan helm, kita aman atau tidak? Kita yakini kan? Semua kita yakini kalau itu adalah keamanan. Kemudian begitu juga 3M. 3M itu akan menjaga kesehatan. Kemudian yang ketiga itu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada pelatihan? Kedisiplinan. Di situ ada 3 nilai kebajikan yang besar kita dapatkan. Yang pertama tadi adalah keamanan, kesehatan, kemudian kedisiplinan. Lanjut Pak. Oke, jadi ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu adalah mempersilahkan warga sekolah atau siswa kita di kelas itu untuk bertukar pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Nanti siswa itu Bapak Ibu guru suruh membuat peraturan bisa ditulis di kertas tidur, nanti disampaikan. Nah, ditulis peraturan kelas kita seperti apa sih gitu. Nah, ditulis nanti kemudian yang kedua, kemudian setelah mencatat itu memasukkan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas. Setelah dicatat boleh ditempel di spidol. Yang kedua, tadi yang pertama mencatatnya, kemudian ditempel ke depan. Boleh di papan, boleh menggunakan spidol. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas atau sekolah sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas, kalimatnya itu berjalan di kelas. Saya tambahkan sedikit, jadi kalimat negatif itu seperti jangan, tidak boleh, dilarang. Jadi nanti pas membuat keyakinan kelas itu kalimat negatif ini diubah menjadi kalimat yang positif. Jadi jangan itu dilarang, jangan dihilangkan nanti kalimat seperti itu. Selanjutnya, setelah kita merubah dari kalimat negatif ke positif, kita akan meninjau kembali daftar curian tadi. Kira-kira mungkin ada masih kalimat-kalimat negatif yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya itu nanti kita akan mencarikan dia itu adalah keyakinan universal apa sih yang ada di peraturan-peraturan itu. Kemudian yang terakhir yaitu tinjau ulang keyakinan
di depan kelas dengan dihubungkan tanda tangan anak-anak nanti pada akhirnya. Ini contohnya kayak yang kelas yang bisa dilanjutkan. Ya, seperti ini nanti di situ ada tanda tangan anak-anak, kemudian dan sebagainya. Bisa dibuat di karton, bisa dibuat di papan tulis yang kecil. Lanjut Pak Dini. Oke, ini sebagai penguat kita terkait dengan perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kira-kira kalau menurut jawaban Bapak Ibu, peraturannya sudah ada. Kira-kira keyakinan kelasnya apa sih yang bisa kita sampaikan? Misalnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini peraturan. Kalau kita mau ubah keyakinan kelas, kira-kira apa kalimatnya? Tempatkan buku pada tempatnya. Oke, tempatkan selalu tempatkan buku pada tempatnya. Yang lain? Kira-kira apa? Ayo Bapak Ibu. Kira-kira kelasnya apa sih? Ini kan tadi kan kita merubahnya gitu. Sekarang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa sih kata-katanya? Menaruh buku di tempatnya. Oke, boleh. Sekarang yang kedua, naruh buku tadi ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa kalimat yang lebih positif dari itu? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Yang lain? Ada yang lain? Setuju dengan jawaban Mami lalu ya? Menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira jawabannya apa? Datang tepat waktu. Datang lebih awal. Oke. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira kalimat yang lebih positif di situ apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Antri. Silakan yang lain. Gunakan masker. Melindungi diri. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Seperti yang tadi ada tadi. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini kan kita rubah. Jangannya kita hilangkan menjadi yang positif. Kira-kira apa kalimat yang terakhir? Tadi di penjelasan pertama ada contohnya. Berjalan di kelas atau di koridor. Ini ya jawabannya Bapak Ibu ya. Silakan Pak Dik. Oke. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya itu adalah bentuk rasa tanggung jawab. Kalau kedua, dilarang mengganggu orang lain itu bentuk nilainya itu adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan itu adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker itu adalah kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor keselamatan dan keamanan. Oke, lanjut Pak Dik. Oke, itu adalah terkait dengan bagaimana sih cara kita membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan nanti ada tahap-tahapnya. Pertama itu tadi itu adalah menyampaikan ke anak-anak bagaimana dia itu mencatat peraturan-peraturan yang ada di kelasnya. Kemudian itu nanti kita akan merubahnya ke kalimat positif. Ketika itu mencarikan dia apa sih keyakinan universal yang ada di situ. Kemudian gimana bisa diberikan dan dibunyi ke sana. Yang materi kedua itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Silakan Ibu. Ya, sebelum kita ke situ ada kalimat penguat yang dimana nanti akan kita ulas secara lebih luas. Kira-kira Bapak Ibu setuju nggak? Berumah dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju banget tangan. Ayo. Ada yang itu. Yang lain gimana? Sudah. Berumah itu dapat mendisiplinkan anak. Karena karakter anak masing-masing berbeda-beda. Berarti belum tentu ya. Oke, satu. Yang lain Bapak Ibu. Belum tentu. Oke. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau bersikap hal sekolah dapat
Bisa ya? Memberikan penghargaan. Bisa. Oke. Ini adalah bentuk kalimat romantik yang masih jawabannya bisa. Mudah-mudahan nanti di akhir sesi tidak ada perubahan. Kira-kira yang mengatakan bisa, mudah-mudahan nanti bisa berubah cara pandangnya terkait dengan ketiga pertanyaan ini. Lanjut lagi. Kita ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu adalah kebutuhan kita. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Lanjut. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Gosek ya. Beda-beda nanti kalau di tergantung dari ilmuannya. Kalau ini yang kita ambil adalah Gosek, yang dimana di situ ada 5 kebutuhan, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kemudian 3, penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Yang kelima, kesenangan atau fun. Jadi kenapa mesti kita mempelajari 5 kebutuhan dasar ini? Apa sih koneksivitasnya dengan kita menjadi guru? Apa sih koneksivitasnya dalam pembelajaran? Nah, jadi kalau kita mengetahui apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dasar siswa kita, maka penanganan yang akan kita lakukan tepat. Bisa, contoh ya, contoh satu. Ketika anak-anak kita ingin dihargai itu nomor 2, kasih sayang, disayangi. Ketika itu dia itu ingin menunjukkan dirinya bahwa dia ingin disayangi, dipeduli sama gurunya. Tetapi guru itu tidak peka terhadap apa yang diinginkan anak-anak itu. Maka hal itu menjadi rancau dan tidak bisa menyelesaikan masalah anak-anak. Jadi untuk itu kita harus paham dulu kebutuhan anak kita itu seperti apa. Karena kebutuhan itu kita bilang tadi, orang itu individu itu berbeda-beda. Kadang dia pada saat itu ingin mendapatkan kebutuhan bertahan hidup dia. Bisa jadi yang lain ingin mendapatkan penguasaan atau power dan sebagainya. Oke, lanjut. Oke, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses produksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan rasa aman. Lanjut, kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Yang dimana kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, penguasaan. Yang dimana kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, yaitu kebebasan. Yang dimana kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk bebas dalam kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian ini adalah kebutuhan yang kelima, yaitu kebutuhan akan kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, karena kita sudah mengetahui 5 kebutuhan dasar yang tadi. Ada yang tadi itu adalah survival, kasih sayang, rasa aman, penguasaan dan kebahagiaan. Jadi ini ada satu kasus Bapak Ibu. Kira-kira mohon tanggapannya nanti. Jadi saya bacakan. Jadi Ibu Abar adalah guru wali kelas
kebutuhan hati. Sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 9A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta uang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda atau Bapak Ibu lakukan menurut Bapak Ibu? Kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal itu? Ini kan juga pernah terjadi di sekolah kita sering juga, dan mudah-mudahan dengan adanya materi itu jenis kasus ini, kira-kira kita bisa memahami anak-anak kita kemudian. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih yang mendasari ini si Doni ini melakukan hal itu? Boleh kita silakan. Ya, kita ambil dulu lah ya Pak, kemudian kita tanyakan latar belakang kehidupannya itu di rumah kenapa dia sampai seperti itu. Oke, tanyakan dulu ya, ditanyakan dulu apa sih yang melatar belakang dirinya. Kemudian yang lain, kira-kira sih apa menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Tadi kan ditanyakan dulu, kita bertanya nanti baru kita tahu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sesuai dengan kasus yang tadi, Doni itu meminta uang kalau secara paksa. Kira-kira apa sih kemungkinan apa sih kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Tuhan hidup, Kebutuhan hidup satu. Yang lain? people tadi. Ya. Yang lain Bapak Ibu kira-kira? Kita juga ingin dapat penghargaan tetapi sayang juga bisa. Oke. Yang lain Bapak Ibu ada yang mau berkata? Kira-kira apa sih? Ini kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh Doni dalam kasus ini? Ayo, Pak Edi, kira-kira bisa nggak dibantu? Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dimiliki Doni, yang ingin dipenuhi dari kasus ini? Yang dimana kasus itu dia meminta uang ke teman-temannya. Kalau ibu, nah itu bilang kebutuhan sosial pasangan hidup. Power, penguasaan ya. Oke, yang lain? Oke, di sisi kasus ini ada dua kemungkinan. Seperti yang dibilang Bapak Ibu tadi benar, di situ ada kebutuhan yang ingin dipenuhi dalam survival. Karena mungkin dia tidak mempunyai uang, dia butuh makan. Kemudian yang kedua, bisa juga dia itu power. Dia mengikuti teman-temannya, dia ingin diakui kalau dia itu hebat. Nah, dia itu butuh pengakuan. Itu adalah yang ingin dipenuhi oleh si Doni dalam kasus ini. Lanjut. Oke, itu adalah materi yang saya bisa sampaikan, cuma dua. Saya sedikit. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana membuat keyakinan keras. Yang kedua itu tadi terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Saya harapkan mudah-mudahan dengan kita memahami 5 kebutuhan ini, kita bisa memahami anak-anak kita. Karena setiap respon yang diberikan anak-anak itu ada stimulusnya, ada hal yang ingin diwujudkan atau yang dipenuhi, pasti ada di situ. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman terkait dengan keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi. Mungkin ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan atau tanggapi dari penyampaian materi tadi, dari keempat ya materi tadi. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan. Ayo silakan. Bisa silakan. Oke, silakan. Terima kasih. Sangat menarik dan menjadi sebuah antusias buat saya pada kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif. Sehingga saya jelas posisi saya pada saat ini pada materi kali ini adalah
yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana atau sejauh mana atau seefektif apa jika kita melakukan teori-teori yang sudah disampaikan pada materi kali ini, baik bagaimana kita memasukkan nilai-nilai kebajikan universal atau istilahnya kalau kurikulum kemarin adalah pendalaman karakter. Nah, kemudian keyakinan kelas, sejauh mana keyakinan kelas itu dapat mengubah kepribadian dari siswa tersebut. Dan selanjutnya adalah kontrol. Jika penghukum merupakan suatu yang gagal, nah, seberapa sukses identitas yang berhasil kalau kita menggunakan kontrol diri? Karena yang selama ini dengan omongan anak saja tidak bisa kita ingatkan sekali dua kali. Nah, ketika kita sudah mengatakan agar tinggi nada kita, baru mereka mengerti bahwa kita lebih mahal. Walaupun itu namanya penghukuman posisi kita. Nah, dan terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Artinya di sini kita hanya memberikan masukan atau bahasa-bahasa Sokrates istilahnya kalau di dalam konsep. Bahasa Sokrates itu misalnya seperti ini. Sehebat apa kamu kalau kamu punya rambut merah atau rambut panjang? Sekitar apa kamu dengan kamu punya rambut panjang sehingga kamu berani memelihara rambut panjangmu di sekolah ini? Nah, saya akan apa bahasa-bahasa yang seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Taufik atas pertanyaan dari Bapak. Pertama tadi terkait posisi kontrol ya, sebagai seorang penghukum namanya, kemudian seberapa efektifkah ketika kita tidak menggunakan memposisikan diri sebagai posisi kontrol. Kalau tidak salah seperti itu topiknya untuk terkait dengan posisi kontrol. Kemudian terkait pertahanan segitiga restitusi, nanti mungkin kalian yang membagi diri untuk menanggapi tergantung dari materi yang sudah disampaikan tadi. Karena pertanyaan pertama terkait dengan posisi kontrol, maka saya akan menanggapi bahwa dari realitas seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, kita berposisi saat ini sebagai penghukum saja banyak pelanggaran yang akan pidana. Banyak perilaku yang kita anggap itu adalah perilaku yang di luar perilaku positif yang ditujukan kepada murid-murid kita. Jadi Bapak Ibu, yang ingin saya tekankan di sini bahwa bisa saja perilaku tersebut itu terjadi karena tindakan penghukuman atau posisi yang kita jalani selama ini adalah kita bertindak sebagai penghukum. Karena dampak dari penghukum ini, ketika kita berposisi sebagai penghukum, maka murid-murid kita itu akan mengulangi kembali kesalahan-kesalahan tersebut. Ya, karena tadi sudah di awal disampaikan bahwa orang itu mengontrol dirinya sendiri. Jadi ilusi ketika kita beranggapan bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Ilusi, karena kalau kita seperti itu maka kesalahan-kesalahan itu akan berulang-ulang. Ya, sehingga nanti kami memaparkan bahwa hendaknya kita mampu memposisikan diri itu minimal sebagai pemantau ya dalam posisi kontrol ini, atau luar biasa ketika kita mampu sebagai seorang manajer. Ya, karena seorang manajer ini ketika kita terapkan, maka kita akan mengarahkan keserta diri
sudah disampaikan ke Bapak itu juga ya mungkin jadi ini imbas sebenarnya ya. Jadi kalau kita flashback ke masa lampau, kalau kita berbicara murid itu anak-anak itu kan kita didik itu kita terima dari bawah. Jadi selama ini mungkin ya karena kita memposisikan diri sebagai obrol diri kita itu sebagai penghukum. Jadi selebihnya pada jenjang-jenjang berikutnya pasti itu akan menjadi habit atau kebiasaan. Jadi imbasnya ke anak-anak. Jadi mungkin seperti yang saya sampaikan bahwa kita memang realitanya seperti itu. Jadi kita sebagai penghukum karena sudah menetapkan anak-anak dari seperti yang sekali sampaikan dari SD, ya kita mestikan diri kita sebagai penghukum. Jadi nanti kalau tahu begitu dia naiknya yang seterusnya itu bakalan akan ke bawah. Jadi kita benar-benar anak dari kecil hingga nanti dia dewasa seperti itu pasti itu akan terjadi terus. Jadi harapan saya kalau kita mengenai itu memang seperti itu susah sekali. Bukan saja di sekolah kita, tapi di sekolah lain juga pasti seperti itu. Jadi harapan kita seperti yang Yesus bilang tadi, bagaimana kita akan menempatkan diri minimal sebagai pengantar. Kita akan mencoba diri bagaimana sih kita sebagai pengantar lebih lagi menjadi seorang manajer. Jadi harapannya kedepannya kita bisa memposisikan diri itu di mana gitu. Jadi harapan saya dengan teman-teman yang lain bisa berbagi kepada teman-teman atau rekan-rekan guru ini bagaimana kita bersama-sama dalam artian memperbaiki diri terutama diri saya sendiri mungkin bagaimana sih kita harus menempatkan diri atau posisi kontrol kita itu sebagai apa. Mungkin itu Bapak dari saya mungkin Bapak ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan restitusi ya tadi ya. Restitusi ya. Tadi pertanyaannya apa? Tadi apa bahasanya? Seberapa efektif ya. Jadi seperti yang sampaikan Pak Yus tadi mungkin itu nyambungnya ke bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah itu. Kalau seandainya kita bisa menempatkan diri sebagai pemantau argumen ya, maka hal yang kita akan lakukan yang efektif yang akan kita lakukan yaitu dengan menjalankan segitiga restitusi yang sudah dijelaskan sama Mami tadi melalui tadi. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama itu bagaimana kita menstabilkan. Mungkin dengan jalan menstabilkan anak-anak itu bisa paham dengan masalah yang akan diselesaikan. Kemudian yang kedua itu bagaimana memvalidasi tindakan yang salah terhadap anak tersebut. Dan yang terakhir itu bagaimana kita mengajar lagi tentang keyakinan yang telah disepakati atau dibuat sebelumnya di kelasnya masing-masing. Jadi intinya permasalahan itu insya Allah akan bisa selesai kalau kita bisa menerapkan segitiga restitusi tersebut. Mungkin itu dari saya Pak Taufik. Mohon maaf satu pertama sedikit ya beberapa kalimat pada bahasan terkait dengan pertanyaannya Taufik yang mana selama ini beliau menempatkan dirinya sebagai penghukum yang dimana penghukum itu bisa meredam permasalahan. Namun di sini kita perlu ketahui sifatnya itu sementara, hanya sesaat. Kalau kita menempatkan kita di penghukum, karena besok nanti pasti akan melakukannya itu, karena yang dilakukan itu tidak berdasarkan intrinsiknya, itu tidak berbentuk ke dalamnya lagi. Jadi yang di posisi kontrol ini, yang dimana seperti teman-teman bilang itu adalah bagaimana kita merubah anak itu atau berkolaborasi sama anak itu agar dia itu bisa belajar dari kesalahannya, yang dimana posisi manajer ini adalah sebagai harapan kita. Nah itu aja intinya di penghukum itu sifatnya sementara ya, sementara kehidupannya, maka anak itu biasanya melakukan itu lagi. Kemudian terkait penerapan restitusi, di sini restitusi ini kita seperti saya bilang tadi itu bersama-sama berkolaborasi dalam membawa anak itu menyelesaikan masalah anak itu. Dia itu belajar dari kesalahannya, Bapak Ibu. Ya, bukan kita yang mengatur seperti itu, tapi kita membimbing dia agar dia bisa belajar dari kesalahannya itu, sehingga dia bisa kembali ke teman-temannya. Mungkin itu saja tambahannya, mudah-mudahan dipahami.
Bagaimana Bapak? Jelas. Cukup ya? Bapak Ibu mungkin ada lagi yang perlu disampaikan? Silakan. Oh, silakan. Ya, silakan. Mana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saja saya mau bertanya. Tadi penyampaian dari Pak Andi merupakan beberapa macam reward ya atau penghargaan yang tadi itu. Saya penasaran kenapa reward atau penghargaan salah satunya dikatakan sebagai hukuman, kan ya? Nah, contohnya reward yang seperti apa yang kita berikan ke siswa atau siapa itu dikatakan sebagai hukuman. Karena yang kita tahu reward di sini pada umumnya hanya memberikan siswa motivasi dan seterusnya. Dan yang kedua penyampaian Pak Rahman tadi terkait dengan apa namanya membuat keyakinan kelas. Nah, saya lihat sudah beberapa guru maupun wali kelas sudah membuat keyakinan kelas, tapi nyatanya tidak terlaksana apa yang sudah disepakati diyakini di kelas tersebut. Kira-kira bagaimana cara kita, saya kan juga sebagai wali kelas di sini, bagaimana caranya biar anak-anak itu jangan sekedar membuat keyakinan di hati kita terus putih gitu, tapi apa namanya aplikasinya tidak dilaksanakan. Sekian, terima kasih. Bisa jawab. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Rizka. Untuk pertanyaan pertama mengenai reward ya atau apresiasi. Ya. Kenapa sampai dikatakan sebagai menjadi bagian dari sebuah hukuman? Mungkin Bapak Andi Mullah bisa langsung menjelaskan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Rizka. Luar biasa sekali pertanyaannya terkait dengan kenapa sih reward itu bisa dikatakan sebagai hukuman. Jadi sekarang kita lihat dulu Bu Rizka, reward yang seperti apa, gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa yang dihukum oleh penghargaan, ya. Bawah lagi. Di bawah lagi ada beberapa di situ. Jadi itu dampak ya, dampak dari sebuah penghargaan dikatakan menjadi hukuman. Jadi di situ kan ada pengaruh jangka pendek, kemudian sampai ke 8. Jadi yang pertama dulu kita lihat dulu rewardnya seperti apa. Reward seperti apa yang Bapak Ibu guru akan berikan kepada anak tersebut. Kalau rewardnya dalam bentuk positif, misalnya kalau hanya sekedar memberikan motivasi itu mungkin wajar. Tapi kalau misalnya rewardnya dalam bentuk yang hal yang lebih, misalnya bernilai dengan apa ya, materi segala macam, itu kan kadang-kadang itu akan menjadi tuntutan juga. Jadi jangan sampai nanti itu jadi serangan pajar atau tidak lagi untuk kedepannya. Karena kan anak-anak sekarang berbeda Bu. Jadi kalau kita dulu dikasih reward itu memang baru dipuji aja luar biasa. Tapi kalau sekarang anak-anak itu dipuji belum tentu dia merasa dirinya. Jadi intinya bagaimana sih kita reward yang kita berikan itu efektif nggak untuk siswa kita, berdampak nggak? Apakah berdampak bagi dirinya atau berdampak bagi teman-teman yang lain? Apakah berdampak juga sama gurunya? Nanti kalau rewardnya kita kasih mobil, ya berdampak lagi, gitu kan? Jadi intinya bagaimana reward itu kita berikan ke anak tergantung dari jenis reward yang akan kita berikan. Kalau hanya sekedar memberikan reward motivasi seperti itu, mungkin saya rasa tidak bakal menjadi hukuman atau dikatakan sebagai hukum. Kalau dari saya, mungkin nanti teman-teman yang lain akan menambahkan Bu Rizka. Dia dari saya, silakan.
Bagaimana dosisnya? Sudah jelas. Terima ya. Satu lagi. Jadi terkait pertanyaan yang kedua mengenai keyakinan kelas, bagaimana cara agar keyakinan kelas yang sudah disusun ini bisa dijalankan dengan baik? Tekniknya seperti apa sih, Bapak Ibu? Nah ini akan dijelaskan terus bisa oleh Pak Mamis Baru dari pada beliau ini. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cara dulu ya. Pertama itu kita harus kuasai. Kita sebagai CGD itu harus menguasai dulu caranya. Nah, terus sebelum kita membuat keyakinan kelas itu penekanannya seperti apa supaya siswa itu sadar. Jangan hanya buat-buat tapi penekanannya tidak ada. Kita harus berikan penyadaran di sini. Karena yang kita pakai di sini adalah hanya pembinaan kita dilarang untuk melakukan tindakan fisik. Makanya segitiga restitusi itu kita harus kuasai dulu sebelum kita membuat keyakinan kelas itu. Pahami dulu apa yang harus kita pahami, nah sehingga kita langsung membuat keyakinan kelas. Itu yang harus kita gunakan, sehingga nanti siswa akan sadar, oh ternyata kalau kita melakukan ini kita akan seperti ini. Berikan penyadaran dulu terhadap siswa. Ya, kuncinya yang pertama adalah guru harus semua memahami apa yang harus dibuat. Nah, yang kedua adalah memberikan penyadaran kepada siswa. Seperti itu. Mungkin hanya itu. Saya mungkin sedikit ditambahkan terkait dengan keyakinan kelas ya Bu Siska. Jadi keyakinan kelas itu tidak efektif karena apa? Gitu ya. Jadi bagaimana sejarah dia tidak efektif? Sebenarnya pertama kita lihat itu bagaimana komitmen kita sebenarnya. Terutama kita jadi sebagai seorang wali kelas ini mohon maaf bukan apa-apa sih ya, kita sharing aja. Jadi bagaimana komitmen nanti wali kelas membuat keyakinan dengan anak-anaknya tersebut dengan mengandung di situ ada nilai kebajikan universal yang akan diinginkan apa yang akan dicapai selama nanti antara wali kelas dengan murid kalau sudah bisa menjaga komitmen apa yang dibuat, saya rasa akan bisa terlaksana dalam menurut saya. Dan harapan saya mungkin mari kita sama-sama lah ya. Di sini kita sama-sama dan kebetulan kami di sini juga membagikan pemahaman ini dengan apa yang kami dapatkan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kira-kiranya butuh bantuan kami untuk membuat keyakinan kelas apa yang akan dibuat di kelasnya, kemudian apa yang akan dilaksanakan, insya Allah kami siap bantu. Intinya bagaimana komitmen awalnya dulu. Kalau insya Allah kalau komit, kalau masalah keyakinan itu dilanggar itu kan punya konsekuensi, bukan hukuman. Jadi konsekuensinya seperti apa itu nanti tergantung komitmen yang sudah dibuat antara wali kelas dan siswa di kelas tersebut. Mungkin seperti itu khususnya. Mohon maaf kalau ada masyarakat. Terima kasih banyak. Saya melanjutkan terkait dengan pertanyaan khususnya terkait dengan keyakinan kelas, yang dimana keyakinan kelas ini belum bisa berjalan dengan baik, Bu ya. Sebelumnya kita di sini yang belum tentu di tempat ini paling hebat bukan di sini kita saling berbagi. Kita sering-sering ilmu, bukan berarti yang di tempat ini semuanya bisa dijawab, tidak. Tapi kita sering-sering. Jadi hal-hal kalau menurut saya yang perlu kita lakukan itu adalah pas awal membuat keyakinan kelas itu sampai tidak itu pemahaman anak tentang keyakinan kelas yang kita buat. Kita kira tujuannya kita sampaikan apa enggak, manfaat apa enggak, itu yang pertama. Diharapkan kita harus bisa menjelaskan ke anak-anak itu detail, apalagi kelas 7. Kelas 7 komunikasinya mungkin kurang dan apa. Kita harus lebih banyak komunikasi agar anak-anak itu paham apa sih manfaat dari keyakinan kelas ini, apa sih dampaknya. Kemudian yang kedua itu yang terpenting adalah kita melakukan evaluasi nanti khususnya. Jadi setiap ada jangka panjang, jangka pendeknya. Kenapa sih program ini tidak berjalan? Kira-kira di sini yang dipengaruhinya itu mungkin dari anak-anak atau wali kelasnya atau lingkungannya tidak mendukung. Nanti dari situ kita sama-sama kira-kira
kelas ini itu akan berjalan efektif ketika mulai dari prosesnya, ya, penyusunannya itu benar-benar memang dari kesadaran siswa itu sendiri, dari kesadaran murid kita mengenai apa yang dibutuhkan itu kita atur ya menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian di prosesnya juga ada komitmen seperti yang disampaikan tadi, kemudian dilaksanakan secara konsisten dan terus mengevaluasi, refleksi apa yang sudah dijalankan. Mungkin Bapak Ibu, saya kira karena berhubung waktu kami cukupkan untuk sesi diskusi ini. Kita beranjak ke acara kita berikutnya, yaitu refleksi. Ya, refleksi mungkin saya minta kepada Bapak Ibu salah satu mungkin bisa mewakili untuk menyampaikan refleksi terhadap kegiatan kita pada hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu. Di depan aja di sini. Mana? Di kiri aja ya. Sampai di sini aja. Ya, terima kasih. Pada kegiatan penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif ini, mari kita refleksi apa yang sudah kita dengarkan dari teman-teman kita dalam grup penggerak angkatan 9 Kabupaten Utara. Ya, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif dan berharap dari kegiatan ini kita bisa memberikan atau mengembangkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita. Mulai dari nilai-nilai kebaikan, baik itu seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, berintegritas, kasih sayang, rajin komitmen, dan percaya diri serta kesadaran bisa kita tularkan kepada anak-anak. Dan bagaimana membentuk sebuah keyakinan kelas, artinya kita membuat budaya disiplin di kelas kita, sehingga ketika kita mengadakan pelajaran tidak lagi kita mengadakan satu orang tidak ada di kelas, melainkan kita cari kenapa tidak ada di kelas. Kita sudah komitmen membuat keyakinan kelas bahwa kalau kita telah itu tidak akan tidak. Hal itulah yang saya harapkan ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menjadi membuat keyakinan kelas, posisikan diri kita sebagai apa? Apakah kita akan menjadi sebagai selamanya seorang penghukum, atau kita akan menjadi seorang yang memanage sekolah kita, memanage sekolah kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada siswa kita melalui segitiga restitusi yang sudah kita pelajari. Baik itu menstabilkan identitas anak kita, memvalidasi tindakannya, dan menanyakan keyakinan terhadap tindakan yang sudah dilakukan. Nah, oleh sebab itu, kenapa wali kelas menjadi perwakilan dalam kegiatan itu? Semuanya kegiatan ini diawali oleh wali kelas, karena dia yang pertama kali menentukan kebajikan universitas, menentukan keyakinan kelas, menentukan teori program, dan bagaimana membentuk segitiga restitusi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas refleksi yang sudah disampaikan tadi. Sekali lagi besar harapan kami bahwa apa yang kita peroleh mengenai praktika ini dapat kita aplikasikan di sekolah kita sehingga akan berdampak ya positif bagi anak-anak kita ya, menjadi generasi-generasi yang baik di masa depan. Bapak Ibu, dengan berakhirnya refleksi tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan pada
siang hari ini, pagi hari ini, Bapak Ibu. Untuk menutupnya, marilah kita sama-sama melafazkan alhamdulillah. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas peluangan Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Baik. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada hari ini, Pak Guru mohon ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Ya. Siap berdoa. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin temannya berdoa. Oke, anak-anak semuanya. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Yang dimana keyakinan kelas ini nanti sama-sama kita yakini, jalankan, dan kita laksanakan. Kira-kira ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ayo, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kewajiban universal atau nilai-nilai yang positif yang akan kita jalani. Kalau peraturan kelas ada yang tahu? Apa? Contoh peraturan kelas. Tidak boleh dalam kelas. Terus? Tidak boleh buang sampah di belakang apa? Apa? Oke, tidak boleh keluar kalau ada di dalam. Ya, itu adalah jenis-jenis peraturan kelas. Yang dimana peraturan kelas itu kalau melanggar akan ada konsekuensinya. Benar atau tidak? Benar. Namun pada kesempatan ini kita akan membuat keyakinan kelas yang berbeda dengan peraturan kelas yang kita dengar tadi. Jadi tujuan kita membuat keyakinan kelas itu yang pertama, ini agar siswa dan guru mencapai kelas impiannya. Kira-kira kelas impian kalian seperti apa? Maunya kelas kalian ini? Tidak panas. Terus? Adem. Bahagia. Ada lagi? Ada kipas. Oke, itu adalah impian-impian kita di kelas. Itu ya. Yang kedua itu agar kita itu membiasakan diri menjadi disiplin positif. Artinya siswa itu melakukan hal-hal
kalian boleh berkreasi sebebas-bebasnya. Yang kalian tulis peraturan-peraturan itu, kemudian langkah kedua, kita akan mengubahnya dari kalimat yang negatif, sesuatu yang negatif, kita ubah ke yang positif. Langkah kedua. Langkah ketiga itu nanti kita akan mencarikan dia keyakinan universal, keyakinan universal itu. Keyakinan apa sih yang ada di situ? Misalnya, contoh, itu saling menghargai, kemudian menjaga menjaga kebersihan. Yang terakhir nanti itu adalah kalian kita akan memaparkan yang mana sih tugas guru, yang mana sih tugas siswa, seperti itu ya, paham ya? Oke, dari sekarang saya minta bantu, mohon dibantukan gambar. Yang ini satu orang, silakan, atau dua orang, Pak? Boleh? Dua. Kalau dia kurang, bisa ditambah ini ya, di samping. Oke, ini Pak. Makasih Pak. Jadi, yang lainnya dari sini tidak apa-apa. Jadi kalian akan menulis di sini nanti. Kalian boleh menulis seperti peraturan yang tadi. Kemudian kalian akan tempel di sini, ya. Baru ulangi, kalian tempel di sini bebas. Setelah itu nanti kita buat itu positif dan ini akan menjadi kalau sudah ada di sini, ini akan menjadi keterangan kelas kita. Baru kita buat lagi seperti itu. Oke? Setelah itu kalian tanda tangan dulu. Paham ya? Warna maunya itu pakai yang merah. Warna apa? Ada yang warna kuning. Siapa pulpennya? Sudah? Warna apa ini yang biasa yang jawab nih? Ingat peraturan tadi yang ditulis. Pingsan. Jadi yang ditulis itu satu aja. Nanti yang ditempel itu di situ nanti ya. Maju kalian kalau sudah selesai tempel di sebelah sini. Yang kertas buram. Oke, ada yang belum dapat? Iya. Oke, warna pink. Apa ya? Apa mereka peraturannya? Ada yang belum dapat? Apa lagi? Siapa tahu mau yang biru? Satu aja, Pak. Pak, satu Ya, aja yang udah buat satu aja. Peraturannya satu. Boleh ribut? Tidak boleh apa? Ya, beda terusnya. Atau beda apa? Nah, gitu. Silakan ikuti sesuai dengan yang kalian tahu. Boleh, silakan. Tidak boleh mengambil barang teman, boleh. Boleh bawa make up. Tidak boleh bawa HP. Apa? Gak usah terus bang. Enggak, ditulis apa kira-kira peraturannya. Nanti tanda tangan kalau sudah jadi itu baru kita satu aja. Oke. Gimana tadi? Oke, tak apa-apa, tak lanjut. Boleh digambar ya. Tulis rasa senyum ke situ, gambar senyum atau gambar apa nanti. Ya, oke. Ayo silakan yang lainnya. Yang sudah boleh ditempel di sebelah sini ya. Kalau yang sudah. Nanti setelah kalian kumpulkan, ya, yang sebelah sini nanti kita akan ubah dulu ke yang positif, baru kita taruh di sini. Oke. Bebas, ditaruh di mana aja. bebas. Ya. Bebas nih. Oke. Bebas nih. Oke, boleh di bawah. Iya, mantap. Ya. Oke. Balik. Nah. Kita gambaran anak.
Oke, yang lain silakan. Mantap ya. Iya. Dipikirkan matang-matang. Kita dapatkan keyakinan kelas nanti. Di sini kan ada yang global nanti nih, ada yang sama maknanya, itu yang kita cari. Kemudian nanti kita pindah ke sini. Yang itulah akan menjadi keyakinan kelas kita nanti. Dan itu yang akan kita jalankan dan kita yakini. Tanggung jawab dengan keyakinan kelas. Ya, silakan yang masih belum, silakan boleh maju ke depan. Ayo dia. Ayo, boleh ke depan. Enggak apa-apa, ayo. Nanti kita, enggak apa-apa. Ya, tulis dulu apa? Ya, sebelah sini sudah semua ya. Satu, dua, tiga, empat, orang kita tunggu. Ayo. Oh, udah. Ayo. Silakan maju dijaga. Oke. Ayo, maju. Oke, makasih. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang kita lihat yang peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Ini adalah peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Jadi untuk itu Bapak mohon satu orang untuk maju bacakan karena peraturan ini apa sih yang ada, baru kita kelompokkan. Yang mirip kita kelompokkan. Dan kita gampang nanti membuat. Silakan angkat tangan, boleh maju langsung. Oke, silakan. Ayo bacakan Pak Guru, cuma dibaca aja. Satu orang maju. Ayo. Silakan. Mopar, ayo bantu Pak Guru sekali. Oke, dibacakan aja ya. Silakan maju. Maju. Oke. Makasih Mopar. Silakan Mopar bacakan ini apa sih yang ada di sini. Ya. Dengarkan temannya, ini adalah peraturan-peraturan yang ada yang sudah kita tempel. Silakan, apa ada? Tidak boleh keluar kelas ketika ada guru. Oke, ini tidak boleh keluar kelas ketika ada guru ya. Silakan yang lain. Mana lagi Pak? Jangan membuang sampah sembarangan, kita taruh di sini. Terus? Oke, tidak boleh buang sampah berarti sama ya? Oke, silakan. Mana lagi? Oke, kita harus tepat waktu sekolah, berarti kita berangkat ke sekolahnya tepat waktu. Nah, terus sini lagi. Menjaga kebersihan. Sama dengan ini ya? Oke, terus Pak. Jangan di luar, berarti dia tidak boleh keluar ketika guru. Oke, lanjut Pak. Ini, oke, berarti di sini. Tidak boleh ribut, berarti di sini. Oke. Di dalam kelas berarti dia yang nomor satu lagi. Ya Pak, mana lagi Pak? Oke, berarti ini jangan keluar dalam kelas kalau ada guru. Ayo nomor satu. Ayo, mana lagi? Tidak boleh membawa make up. Kemana ini? 1, 2, 3, 4 atau terus di bawah? Oke.
Mana? Ini tidak boleh ribut nomor berapa? Iya. Tidak boleh membuang sampah nomor berapa? Oke. Terus, Mat? Tidak terlambat. Oke. Tidak boleh wake up lagi. Buka HP. Oke. Tidak boleh saling bully. Depan guru. Ya, tidak boleh nakal melawan guru. Oke, sudah. Makasih Pak. Silakan boleh kembali ke tempat. Jadi ada beberapa kategori yang kita dapatkan. Yang pertama, tidak boleh keluar kelas ketika ada guru. Ya. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, yaitu adalah tidak terlambat masuk kelas atau sekolah. Yang selanjutnya tidak boleh ribut. Kemudian tidak boleh ya macam tidak boleh bakal terbawa HP. Berarti di sini yang terakhir itu tidak boleh saling bullying. Oh tuh, jangan terus. Kira-kira yang pertama, sekarang tugas kita itu adalah kita akan membuat yang ini kan ada yang negatif, tidak boleh, jangan, kemudian apa lagi nih? Tidak, itu kan kita buat menjadinya kalimat yang positif. Kira-kira kalau tidak boleh keluar kelas ketika ada guru di dalam, kemudian tidak boleh keluar jangan keluar di dalam kelas ketika ada guru. Kira-kira apa kalimat positifnya? Boleh izin sama guru. Yang lain bagus. Yang lain kalimat positifnya bisa kan? Boleh keluar kalau ada yang penting. Itu kan positifnya ya. Oke. Berarti kalimat positifnya itu adalah menjaga kondusivitas kelas. Ya, satu kita dapat. Menjaga apa tadi? Menjaga kondusivitas kelas. Oke. Pertama, kondusivitas. Yang kedua itu adalah jangan membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Ada yang lain? Apa? Dipungut, diambil. Oke, jadi kalimat positifnya yang paling tepat itu adalah menjaga kebersihan kelas. Ya. Oke, berarti kita dapat menjaga kebersihan kelas. Kemudian yang ketiga, kira-kira kita harus datang tepat waktu. Kalimat positifnya apa? Apa? Tidak boleh malas. Masih tidak, ada kata tidaknya. Berarti masih negatif. Datang tepat waktu. Ada yang lain? Kemudian tidak boleh ribut. Kira-kira masuk kemana dia? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Tidak boleh mengganggu teman. Hah? Kira-kira apa? Tidak boleh ribut. Tidak boleh mengganggu teman.
saling menghargai. Berarti yang keempat saling menghargai. Yang terakhir, kalau pilih bullying, melakukan bullying sama teman apa kira-kira? Berbuat jahat. Kira-kira masuk nggak saling menghargai? Oke, berarti bullying itu masuk ke saling menghargai. Kalau tidak mengambil barang teman masuk mana? Tidak mengambil barang teman. Saling menghargai? Kira-kira apa? Jujur. Oke, berarti bersikap jujur. Oke, itu adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ada berapa kira-kira keyakinan kelas kita? Apa aja? Apa aja? Satu, menjaga kondusivitas kelas. Yang kedua, menjaga. Yang ketiga, bersikap jujur. Oke, ada satu orang yang mau bagian Pak Guru dari situ aja. Silakan. Pertama, menjaga kondusivitas. Nah, yang kedua, yang ketiga, oke, yang keempat, yang kelima. Jadi ini adalah yang kita lakukan awalnya lima ya. Lima kira-kira yang di sini ini menjaga kondusivitas, kebersihan dalam tempat waktu, saling menghargai, bersikap jujur. Kira-kira tugas kita, tugas Pak Guru aja atau tugas siswa aja? Siswa. Siswa dan guru. Karena saya kira kelas itu merupakan dengan kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi ini adalah keyakinan kelas kita. Jadi harus kita sama-sama bertanggung jawab. Dan untuk itu silakan semua kita harus tanda tangan di sini. Silakan pertama baru tanda tangan. Boleh maju satu-satu dari kelompok yang sini dulu. Satu tulis namanya baru tanda tangan. Biar ini menjadi keyakinan kelas kita. Jadi mau ke sini boleh. Oke, boleh. Maju. Ya. Semua di sini ada. Nah, di sini ada. Tanda tangan aja. Tulis namanya bertanda tangan. Nama tanda tangan ya. Ayo, saya bilang maju. Nama tanda tangan. Ya enggak apa-apa. Boleh bawa pulpen enggak apa-apa. Ya boleh.
Yang sudah mundur kembali ke mejanya. Silakan Pak, nanti dulu. Oke, baik. Semua kita sudah tanda tangan ya? Sudah. Gimana rasanya? Tanda tangan? Senang. Oke, baik. Ini adalah keyakinan kelas yang kita sama-sama buat tadi, yaitu yang produktivitas, kemudian menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu, saling menghargai, kemudian bersikap tanggung jawab dan jujur. Itu 6. Itu harus kita jalankan dan sama-sama yakini. Oke, paham ya? Oke, itu aja Pak Guru tutup. Terima kasih banyak atas semua kegiatan kita pada hari ini. Pak Guru tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Nuzika Fitri, kelas 7A. Saya senang membuat keyakinan kelas karena bisa bebas mengungkapkan pendapat atau ide sesuai keinginan saya dan juga teman-teman saya dalam kertas post-it ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.